Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman saya dan Ibu Heni menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Zahra Kirana Putri dari kelas XA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia mengenai laporan hasil observasi atau yang biasa disingkat menjadi LHO. Dalam presentasi ini, saya akan membahas laporan hasil observasi secara lengkap, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, ciri-ciri objek observasi, struktur teks, kaidah kebahasaan, jenis-jenis observasi, langkah-langkah membuat LHO, hingga contoh laporan hasil observasi. Saya berharap melalui presentasi ini, kita dapat memahami apa itu laporan hasil observasi atau bagaimana cara membuatnya dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan presentasi saya. Nah guys, sebelum masuk ke laporan hasil observasi, kita tuh harus tahu dulu nggak sih laporan hasil observasi itu apa? Kita baca yuk guys! Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan sistematis untuk memperoleh informasi atau data yang faktual. Objek yang diamati berupa makhluk hidup, benda, lingkungan, fenomena alam, fenomena sosial, tempat atau fasilitas, dan peristiwa tertentu. Jadi, observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan sistematis nih guys, dengan tujuan memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan kenyataan. Jadi observasi bukan sekedar melihat suatu objek. Dalam observasi kita harus memperhatikan objek dengan teliti, mencatat informasi yang ditemukan dan mengumpulkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan nih guys. Nah, lanjutnya ada contohnya. Kita dapat melakukan observasi terhadap tumbuhan, hewan, lingkungan, sekolah, perpustakaan, pasar, museum, atau bahkan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat nih guys. Hasil dari kegiatan observasi tersebut kemudian dapat disusun menjadi sebuah teks disebut laporan hasil observasi. Nah nih guys, sudah paham belum? Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pengertian laporan hasil observasi. Kita baca yuk guys! Laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi dan fakta berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara sistematis, objektif, dan berdasarkan kenyataan. Laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berisi informasi dan fakta berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara sistematis dan objektif nih teman-teman. Artinya, isi LHO harus berdasarkan fakta yang benar-benar ditemukan melalui proses pengamatan atau sumber yang dapat dipercaya. Dalam membuat LHO, penulis tidak boleh menuliskan pendapat pribadi atau perasaan terhadap objek yang diamati. Misalnya, jika kita mengamati sebuah perpustakaan, kita tidak cukup mengatakan bahwa perpustakaan tersebut bagus atau sangat nyaman nih teman-teman. Kita harus menjelaskan fakta yang ditemukan, seperti jumlah ruangan, jenis koleksi buku, fasilitas yang tersedia, sistem pelayanan, dan informasi lainnya. Dengan demikian, LHO dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai objek yang diamati teman-teman. Nah teman-teman, laporan hasil observasi juga punya tujuannya loh. Kita baca yuk guys! Yang pertama, memberikan informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, menjelaskan suatu objek secara umum dan sistematis. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Yang keempat, mendokumentasikan hasil pengamatan. Yang kelima, menyampaikan informasi secara objektif. Yang keenam, menjadi sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah teman-teman, sudah dibaca belum? Jadi, aku jelasin ya. Yang pertama adalah memberikan informasi berdasarkan fakta. Artinya nih teman-teman, informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua adalah menjelaskan suatu objek secara umum dan sistematis sehingga pembaca dapat memahami objek tersebut dengan mudah. Yang ketiga adalah menambah wawasan dan pengetahuan pembaca nih teman-teman. Selanjutnya, LHO juga bertujuan untuk mendokumentasikan hasil pengamatan sehingga informasi yang telah diperoleh dapat disimpan
dan digunakan kembali nih teman-teman. Selain itu, LHO bertujuan menyampaikan informasi secara objektif, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapat atau perasaan pribadi penulis nih. Jadi tidak boleh ya kalau ada perasaan pribadi kalian. Jadi, secara sederhana, tujuan utama LHO adalah menyampaikan informasi faktual mengenai suatu objek kepada pembaca secara jelas, sistematis, dan objektif nih teman-teman. Nah teman-teman, selain teks laporan hasil observasi memiliki tujuan, hasil observasi juga memiliki beberapa fungsi loh guys. Kalian mau baca nggak? Kita baca yuk! Yang pertama, sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai sarana dokumentasi. Yang ketiga, sebagai bahan pembelajaran. Yang keempat, sebagai dasar penelitian. Yang kelima, sebagai sarana menyampaikan fakta. Yang keenam, membantu pembaca memahami suatu objek. Nah teman-teman, sudah paham belum? Aku jelasin satu persatu ya. Jadi, fungsi yang pertama adalah sebagai sumber informasi, karena LHO memberikan kepengetahuan kepada pembaca mengenai suatu objek. Yang kedua, sebagai sarana dokumentasi, karena hasil pengamatan dapat dicatat dan disimpan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga nih teman-teman, LHO dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, khususnya untuk mempelajari objek tertentu berdasarkan fakta. Keempat, LHO juga menjadi salah satu bahan atau dasar dalam melakukan penelitian. Selain itu, LHO berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan fakta secara terstruktur dan membantu pembaca memahami suatu objek dengan lebih baik. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih teman-teman, laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri khas loh teman-teman. Kita baca yuk satu persatu. Yang pertama, bersifat objektif. Kedua, berdasarkan fakta. Ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, disusun secara sistematis. Yang kelima, membahas objek secara umum. Yang keenam, menggunakan bahasa yang baku. Yang ketujuh, tidak mengandung pendapat pribadi secara berlebihan. Yang ke-8, menjelaskan objek secara menyeluruh. Oke teman-teman, sudah baca kan? Aku bakal jelasin lagi ya, biar kita tuh makin paham loh dengan materi ini. Yang pertama, LHO bersifat objektif, artinya informasi yang ditulis sesuai dengan kenyataan dan tidak dibuat berdasarkan perasaan pribadi. Yang kedua, LHO harus berdasarkan fakta teman-teman, tidak boleh bohong ya. Informasi yang dituliskan harus dapat dibuktikan atau berasal dari hasil pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, LHO bersifat informatif, artinya memberikan pengetahuan kepada pembaca. Jadi juga harus ada ilmunya nih teman-teman. Yang keempat, LHO disusun secara sistematis, yaitu informasi disampaikan secara teratur dan mengikuti struktur tertentu. Nih teman-teman, untuk yang terakhir, yang kelima, LHO biasanya membahas objek secara umum, bukan hanya satu bagian kecil dari objek tersebut. Gimana teman-teman? Sudah paham kan? Nah, objek yang dapat diobservasikan juga sangat banyak yang beragam. Kita baca ya guys. Makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, manusia. Tempat, contohnya sekolah, perpustakaan, museum. Lingkungan, contohnya lingkungan sekolah, taman, dan sungai. Fenomena alam, contohnya hujan, gunung berapi, dan gempa bumi. Fenomena sosial, contohnya kegiatan masyarakat dan interaksi sosial. Nah, kita ulik satu-satu ya teman-teman. Kita dapat mengamati makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Dan kita juga dapat mengamati tempat, misalnya sekolah, perpustakaan, museum, atau pasar. Selanjutnya, kita dapat mengamati lingkungan seperti lingkungan sekolah atau taman nih teman-teman. Objek observasi juga dapat berupa fenomena alam seperti hujan atau gunung berapi. Bahkan kita dapat mengambil fenomena sosial seperti kegiatan masyarakat atau interaksi antar individu. Yang paling penting adalah objek tersebut dapat diamati dan informasi mengenai objek tersebut dapat dikumpulkan secara sistematis ya teman-teman. Duh, sudah setengah perjalanan aja nih presentasi saya. Oke, kita sekarang lanjut ke struktur laporan hasil observasi. Kita baca ya.
struktur teks LHO ada pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau simpulan. Pernyataan umumnya berisi pengenalan objek, definisi objek, klasifikasi objek, informasi umum mengenai objek. Deskripsi bagian berisi penjelasan lebih rinci mengenai ciri-ciri objek, bagian-bagian objek, karakteristik, jenis atau klasifikasi, perilaku atau keadaan objek, fakta khusus hasil pengamatan. Oke, kita bahas lagi ya. Secara umum, LHO terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau simpulan. Struktur ini membantu agar laporan yang kita buat menjadi runtut dan mudah dipahami oleh kalian nih teman-teman. Bagian pertama berisi pengenalan terhadap objek secara umum. Bagian kedua menjelaskan bagian-bagian atau aspek yang lebih spesifik dari objek. Bagian ketiga menjelaskan manfaat objek yang dapat berisi simpulan dari hasil pengamatan. Nah, bagian pertama dalam teks laporan hasil observasi adalah pernyataan umum atau definisi umum. Kita bahas ya. Nah, bagian ini merupakan bagian pembuka yang berfungsi untuk memperkenalkan objek kepada pembaca. Biasanya, bagian ini berisi definisi, klasifikasi, atau informasi umum mengenai objek yang diamati. Contohnya, jika kita membuat LHO tentang kucing, pada bagian pernyataan umum, kita dapat menjelaskan bahwa kucing merupakan salah satu hewan mamalia yang banyak dipelihara oleh manusia. Karena lucu gak sih teman-teman? Jadi, pembaca akan mendapatkan gambaran awal mengenai objek sebelum masuk ke penjelasan yang lebih rinci. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, informasi yang dapat dimasukkan antara lain ciri-ciri, bagian, karakteristik, jenis, perilaku, atau keadaan objek yang diamati. Misalnya, jika objek yang diamati adalah kucing, kita dapat menjelaskan ciri-ciri fisiknya, seperti memiliki 4 kaki, tubuh yang ditutupi dengan rambut, memiliki kumis, dan memiliki cakar. Kita dapat menjelaskan jenis makanan, perilaku, habitat, atau karakteristik lainnya. Bagian ini biasanya menjadi bagian yang paling panjang karena berisi hasil pengamatan yang lebih mendalam. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau simpulan. Bagian ini berisi informasi mengenai manfaat, peran, atau kegunaan objek yang diamati. Namun, tidak semua objek memiliki manfaat yang harus dijelaskan secara khusus. Jika demikian, bagian akhir dapat digunakan untuk menyampaikan simpulan dari hasil observasi. Simpulannya harus tetap berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, ya teman-teman, dan tidak boleh menambahkan fakta yang tidak berkaitan dengan hasil pengamatan. Kaidah kebahasaan dalam LHO, kita baca ya. LHO menggunakan kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata pengelompokan atau klasifikasi, istilah khusus atau istilah ilmiah, kalimat definisi, kalimat deskripsi, konjungsi atau kata penghubung, bahasa baku dan objektif. Yang pertama, LHO banyak menggunakan kata benda atau nomina untuk menyebut objek yang diamati. Yang kedua, menggunakan kata kerja atau verba untuk menjelaskan aktivitas atau keadaan. Yang ketiga, dapat menggunakan kata sifat atau adjektiva untuk menjelaskan karakteristik objek. Selanjutnya, LHO juga sering menggunakan istilah khusus atau istilah ilmiah nih teman-teman, sesuai dengan objek yang diamati. Selanjutnya, terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Bahasa yang digunakan harus baku, jelas, dan objektif sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna yang membingungkan kepada pembaca ya teman-teman. Nah, salah satu kaidah dalam teks LHO adalah teks definisi. Oke, aku jelasin ya teman-teman.
Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan pengertian atau identitas sebuah objek. Kalimat definisi biasanya bersifat umum dan sering menggunakan kata seperti adalah, merupakan, atau yaitu. Contohnya adalah kucing adalah hewan mamalia yang banyak dipelihara manusia. Kalimat tersebut memberikan pengertian umum mengenai kucing sehingga pembaca dapat mengetahui objek yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Oke, kita bahas ya. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan ciri-ciri, bagian, sifat, atau keadaan suatu objek secara lebih khusus. Contohnya adalah kucing memiliki 4 kaki, tubuh yang ditutupi rambut, serta memiliki cakar yang tajam. Kalimat tersebut menjelaskan karakteristik kucing secara lebih rinci. Jadi, perbedaan sederhananya adalah kalimat definisi menjelaskan apa atau pengertian suatu objek, sedangkan kalimat deskripsi menjelaskan bagaimana ciri atau keadaan objek tersebut. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Kita baca ya. 1. Observasi langsung, pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek. Yang kedua, observasi tidak langsung, informasi diperoleh melalui sumber lain seperti buku, artikel, atau dokumentasi. Yang ketiga, observasi partisipatif, pengamatan ikut terlibat dalam kegiatan atau yang diamati. Yang keempat, observasi non-partisipatif, pengamatan hanya mengamati tanpa terlibat. Oke, kita bahas. Pertama adalah observasi langsung, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek. Kedua adalah observasi tidak langsung, yaitu informasi diperoleh melalui sumber lain seperti buku, artikel, atau dokumentasi. Yang ketiga adalah observasi partisipatif, yaitu pengamatan ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati. Yang keempat adalah observasi non-partisipatif, yaitu pengamatan hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat dalam kegiatan objek. Dalam praktek, membuat LHO di sekolah, jenis observasi yang digunakan dapat disesuaikan dengan objek dan tujuan pengamatan. Selanjutnya ada cara pembuatan LHO. 1. Menentukan objek. 2. Menentukan tujuan observasi. 3. Melakukan pengamatan. 4. Mengumpulkan data. 5. Mencatat fakta penting. 6. Mengelompokkan informasi. 7. Menyusun kerangka. 8. Menulis teks LHO. 9. Melakukan penyutingan. 10. Menyajikan Sudah laporan. selesai teman-teman. Oke, bentar lagi kita selesai ya teman-teman. Untuk membuat laporan hasil observasi yang baik, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Langkah pertama adalah menentukan objek yang akan diamati. Contohnya kayak kucing atau tumbuhan yang lain. Yang kedua, menentukan tujuan observasi. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap objek secara teliti. Yang keempat, mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Jadi harus relevan banget ya teman-teman. Yang kelima, mencatat fakta yang penting yang ditemukan. Yang keenam, mengkelompokkan informasi berdasarkan jenis atau bagian tertentu. Yang ketujuh, membuat kerangka LHO berdasarkan strukturnya teman-teman. Yang kedelapan, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks yang lengkap. Yang kesembilan, melakukan penyutingan dengan memeriksa isi, struktur, ejaan, tanda baca, dan penggunaan bahasa. Yang terakhir, laporan dapat disajikan dalam bentuk tulisan, presentasi, maupun video seperti yang saya lakukan saat ini ya teman-teman. Nah, ini hal yang harus diperhatikan dalam membuat LHO. Jadi tidak boleh asal-asalan ya teman-teman. Ini ada contoh LHO ya teman-teman. Kita baca ya. Yang pertama, objektif, informasi relevan, struktur jelas, bahasa baku, tidak berlebihan dalam memberikan opini, sumber informasi dapat dipercaya, tidak melakukan plagiarisme, melakukan pengecekan ulang, dan harus berdasarkan fakta. Nah, dalam pembuatan teks LHO ini banyak juga loh yang sering terjadi kesalahan.
Jadi kalian harus hati-hati ya dalam membuat teks observasinya. Nah, tidak terasa sudah selesai aja nih presentasi saya kali ini. Jadi sebagai kesimpulannya, kita dapat memahami bahwa laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang menyajikan informasi faktual mengenai suatu objek berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. LHO bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada seluruh pembaca. LHO memiliki ciri utama berupa objektif, faktual, informatif, dan sistematis. Struktur LHO secara umum terdiri atas pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat atau simpulan. Dalam membuat LHO, kita juga harus teliti ya teman-teman dan memperhatikan kaidah kebahasaan serta menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Demikian presentasi saya mengenai laporan hasil observasi. Dari materi yang telah saya sampaikan kepada teman-teman dan Ibu Heni, dapat kita simpulkan bahwa observasi bukan hanya sekedar melihat atau mengamati suatu objek, tetapi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi dan fakta. Hasil pengamatan tersebut kemudian dapat disusun menjadi sebuah laporan hasil teks observasi yang informatif, objektif, dan sistematis. Semoga presentasi ini dapat membantu kita semua dalam memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, serta langkah-langkah membuat laporan hasil observasi. Terima kasih kepada teman-temanku dan kepada Ibu Heni yang sudah menonton video saya sampai akhir ini, walaupun banyak durasinya. Terima kasih juga kepada diri saya karena sudah niat melakukan ini. Oke, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi maupun dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.